Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas soal cuplikan video tentang perpolitikan yang semakin menarik untuk kita ikuti beritanya bersama-sama. Dan semoga ini memberikan informasi tambahan kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk menuju ke video yang pertama. Ada Bang Hotman Paris yang mengatai Ahok kali ini. Let's go. Sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Belajarlah untuk memakai otakmu. Oke teman-teman ya, itu bukan hanya pertanyaan Bang Hotman Paris saja, tapi itu pertanyaan banyak orang kepada Pak Ahok. Itu mengatakan seperti, lah kenapa ketika Anda mengetahui adanya kejahatan, Anda nggak langsung saja untuk masuk ke jalur hukum, laporkan ke KPK atau melaporkan ke Pak Jokowi saja. Tapi kenapa nanti kasusnya sudah terbongkar dan negara sudah rugi triliunan, nanti Anda baru keluar teriak-teriak? Itu menjadi pertanyaan banyak orang, bukan hanya Pak Hotman Paris ya. Kita next. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo? Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut Sukholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun, sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi kan, terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terus saya Kembali bilang, ke Pak Jokowi, jadi gimana Pak saya Jokowi? bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya Ini ya teman-teman ya, pembohong. Definisi manusia pemutar balikan fakta. Ya, katanya, kenapa saya dikurung? Kenapa saya nggak diperbolehkan menjadi dirut? Rekam jejak mengatakan, Pak Jokowi menawarkan Ahok jadi dirut. Lalu dia mengatakan, Pak jangan saya Pak, cari orang lain. Karena yang enak itu punya duit tapi santai katanya. Asik. Ahok sekarang ketika bergabung dengan partai itu, sifatnya jadi 11-12 sama Hasto. Suka memutarbalikkan fakta, ya, suka berkata-kata yang dimana rekam jejak bisa membuktikan kebohongannya. Begitu kan Pak Hasto kan berapa kali mengatakan Pak Jokowi seperti ini seperti itu, kemudian ada rekam jejaknya membuktikan Hasto pembohong, Hasto penyebar hoax. Sekarang sudah tidak beda. Baguslah, kalian sinergi berarti. Aduh. Hai netizen, salam sehat, salam bahagia, Salam salam sehat, waras Pak. ya. Saya ingin komentar tentang Ahok yang berkoar-koar. Ya. Dia katakan, iya banyak orang mengatakan saya macan ompong, gitu kan. Ya sebenarnya jujur saja saya boleh menyatakan statement, memang Ahok ini suaranya keras, tapi nggak punya gigi. Memang macan ompong. Kukunya juga sudah nggak ada. Jadi gini, kalau kok Ahok dengar penjelasan saya, Ahok itu ente sudah memilih jalan Sesat. yang enak bersama nenek-nenek tua Megawati. Ini Ya. tua lagi. Ketimbang Anda memilih jalan Bapak Jokowi yang penuh perjuangan dan Yes.
batu-batu terjal. Tetapi Pak Jokowi mencapai kemuliaan, Anda mencapai keterpurukan. Saya tidak tahu kenapa Anda lebih memilih Megawati ketimbang Pak Jokowi. Apakah Anda salah pilih atau salah jalan? Tapi saya tahu Anda kan orangnya nggak pernah menyesal dengan apa yang terjadi. Ya, kita sempat bermain golf 2 kali. Mungkin Anda lupa saya, tapi saya ingat sikap Anda, perilaku, cara Anda berbicara. Saya bisa katakan satu hal, Anda memang tidak pernah berubah. Anda memang sombong. Ketika kita bermain golf, Anda berkata apa? Ya, jabatan Anda waktu itu masih Presiden Komisaris Pertamina. Dan Anda bilang, si ibu panggil saya nih, mungkin Pilkada Jakarta. Anda katakan gitu. Saya hanya tersenyum mendengar itu. Dan saya berpikir, ini orang memang Sombong. ambisinya ke Pilkada. Ya. Jadi kalau terkait dengan masalah yang muncul tentang korupsi dan tindakan pidana di holding Pertamina dengan anak perusahaannya, saya bisa pastikan Anda salah. Anda katakan bahwa Pak Ahok ngomong begini, kalau saya jadi dirut, saya kan gak diangkat jadi dirut. Kalau saya jadi dirut, saya pecat. Ahok, Padahal dia kan sudah ditawarkan. Ah, ini dia. Ini aku suka ini. Nangis kau, Dek. Ngapain nangis? Kenapa peluk-peluk ibunya? Kenapa? Pasti orang tua mereka bangga ya. Waktu demo suaranya lantang, giliran ketangkap nangis. Mahasiswa begini baiknya dihukum seumur hidup. Jangan juga dihukum seumur hidup. Bapak ini masa seumur hidup sih? Terus saya setuju. Penghina Presiden Prabowo ditangkap. Sahabatku, Hotman Paris Hutapea, Wah, terima kasih sahabatan mereka ucapan berdua, teman-teman. Anda pada hari ulang tahun saya hari ini. Terima kasih. Saya bangga punya sahabat seperti kau. You are always a good friend, Wah, a loyal friend. Hotman Paris. Kalian pasti kecewa lihat video ini, tapi kalian harus tahu kenyataannya. Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Dan ini statement dia tahun lalu. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu dia Bukan diminta jadi bohong, dirut. iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, Bukan bohong. kenapa baru sekarang? Kalau udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok. Mohon maaf, gue tahu fans Ahok itu banyak, tapi kalau kita dengar statement beliau dari kemarin sama 6 bulan yang lalu, itu beda banget. Kalau kita lihat dan dengerin statement Ahok tahun lalu, dia udah ditawarin sama Pak Jokowi dan Erick Thohir buat jadi dirut Pertamina. Tapi Ahok nolak, dia minta jadi komisaris utama aja dengan 2 alasan. Pertama, katanya Ahok pada saat itu lagi fokus ngembangin bisnis jagung sama ayam. Dan yang kedua, Ahok bilang apa bedanya dirut sama komisaris, cuma beda gajinya doang. Kalau kalian cari di Google, statementnya Ahok ini juga sebenarnya banyak banget. Tapi entah kenapa, ketika kasus mega korupsi migas di Pertamina sekarang kebongkar, Ahok jadi ngerubah statementnya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Tapi nggak tahu kira-kira apa alasan Ahok ngerubah statementnya dengan sangat fatal. Ternyata Ahok plin plan. Ada ketahuan bohongnya. Ahok, kasihan dulu. Ketahuan bohongnya. Aduh, itulah yang saya sering ulang-ulang katakan, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya Anda sudah bergaul sih, tapi itu pilihan Anda. Bergaul di sana, jadilah Anda seperti Hasto. Ih, memalukan sekali. Bukan netizen kita kalau nggak detektif seperti itu ya. Mereka itu sense of detektif itu kuat sekali. Ya, ketika Ahok katakan A, mereka cari bukti dan rekam jejaknya. Apakah benar? Langsung kedapatan tuh ya dalam sebuah
podcast bersama Najwa lagi ya, sama mereka. Mengatakan bahwa Pak Jokowi dia sendiri yang ngomong loh, bukan Pak Jokowi yang membantah, tapi rekam jejak yang membantah perkataannya sendiri dan dia sendiri. Aduh, silakan tulis kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.